Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Anurogo Pangestu dengan NRP 232021-030, mata kuliah Kontrol Kualitas Informasi Geospasial, Program Studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung, dengan dosen pengampu Bapak Hari Nugroho. Saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan fotogrametri. Fotogrametri adalah seni, ilmu, dan teknologi untuk memperoleh informasi terpercaya tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses perekaman, pengukuran, dan interpretasi gambar fotografik dan pola radiasi energi elektromagnetik yang terekam. Definisi ini menurut Wolf 1989. Lalu untuk cakupan, yang pertama adalah fotogrametri metrik. Fotogrametri yang menggunakan kamera metrik atau kamera yang dirancang khusus untuk keperluan fotogrametri dan memungkinkan untuk memperoleh ukuran jarak, sudut, luas, volume, elevasi, ukuran, dan bentuk objek. Lalu yang kedua ada fotogrametri non-metrik, yaitu fotogrametri yang menggunakan kamera umum yang biasanya digunakan untuk mempelajari pengenalan dan identifikasi objek melalui suatu analisis sistematik. Jadi pada fotogrametri non-metrik ini memerlukan analisis lanjutan untuk memperoleh informasi. Kegunaan fotogrametri. Fotogrametri dapat dipakai dalam pengukuran tanah untuk menghitung koordinat. Lalu membuat peta skala besar yang berguna untuk pengkapungan tanah, memetakan garis pantai, menentukan koordinat titik kontrol, menggambarkan penampang melintang dalam pembuatan jalan. Ini menurut Wolf 1993. Juga dapat digunakan untuk kegiatan pemetaan dan perencanaan seperti desain jalan raya, rel kereta api, jembatan, jalur pipa, tanggul, jaringan listrik dan telepon, bendungan, pelabuhan, pembangunan perkotaan, dan sebagainya. Ini juga menurut Wolf tahun 2008. Lalu bagaimana untuk mendapatkan manfaat-manfaat tadi? Yaitu dengan melakukan analisis terhadap foto udara. Foto udara merupakan peta foto yang didapat dari survei udara dengan melakukan pemotretan melalui udara pada daerah tertentu dengan aturan fotogrametris tertentu. Lalu, apa itu pemotretan udara? Pemotretan udara sebenarnya sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Mungkin saya akan coba tampilkan lagi sebagai penyegaran atau pengingat kembali materi tentang pemotretan udara. Pertanyaan mendasar saat kita mempelajari materi ini adalah, apa itu pemotretan udara? Jadi singkatnya, pemotretan udara adalah pemotretan objek pada permukaan tanah yang pengambilannya dilakukan dari wahana udara. Wahana udara ini dapat berupa drone, pesawat, dan lain-lain. Pernahkah kalian melihat tampilan dari Google Maps? Dan pernahkah bertanya-tanya bagaimana cara pengambilan foto udara pada Google Maps tersebut? Apakah langsung difoto satu pulau Jawa atau satu pulau besar lainnya? Tentu tidak ya, karena jika kita memotret langsung secara luas, maka detail-detail seperti bangunan, jalan, seperti itu tidak akan terlihat. Seperti kita memfoto pada umumnya, semakin jauh objek yang kita foto, maka detailnya akan semakin berkurang juga. Lantas bagaimana cara memfotonya? Jadi, foto tersebut perlu dibagi-bagi dalam beberapa foto yang lebih kecil. Tapi bagaimana cara memfotonya? Dan bagaimana singkatnya kita pelajari menggunakan ilustrasi seperti gambar di bawah ini. Misalkan kita mempunyai suatu daerah yang seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita memfotonya? Apakah kita langsung membagi-baginya seperti ini? Tentu tidak ya. Hal ini salah. Kenapa demikian? Karena nanti akan kesusahan pada saat menggabungkan antara foto-fotonya. Kenapa bisa kesusahan? Ya, kita ambil contoh menggunakan foto 1 dan 2. Ini adalah foto 1 dan ini adalah foto kedua. Jika kita lihat, pada penggabungan ini sepertinya tidak ada yang salah karena jalannya juga sudah menggabung, seperti terlihat sudah benar.
Tetapi apakah benar? Ternyata tidak. Kenapa? Pada foto 1 terdapat penyempitan atau pengecilan ukuran foto, sedangkan pada foto 2 terdapat pelebaran pada panjang foto. Walaupun pada bagian pertemuan antara foto dan 1 dan 2 ini terlihat seperti sudah benar, tetapi pada kenyataannya ukurannya tidak benar. Lalu bagaimana cara kita memperbaiki foto ini? Dari sinilah kita membutuhkan yang namanya overlap atau daerah pertampalan. Singkatnya adalah satu daerah yang sama yang difoto pada foto 1 dan kedua. Jadi, jika kita mempunyai daerah seperti ini, pengambilan fotonya tidak langsung berjejer, tapi seperti ini. Ini adalah foto pertama. Foto kedua kita ambil pertampalan. Jadi daerah ini adalah daerah yang difoto pada foto pertama dan foto kedua. Begitu pula seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan satu jalur pemotretan. Lalu, untuk pemotretan daerah di bawahnya, di gambar ini, bagaimana? Apakah langsung berjejer? Tentunya tidak. Pada samping jalur, ternyata kita juga memerlukan pertampalan. Jadi pertampalan itu ada pada depan dan juga samping. Lalu, apakah ini sudah menyelesaikan permasalahan ukuran tadi? Mari kita lihat menggunakan contoh 1 dan 2 lagi. Ini adalah foto pertama dan foto kedua. Terdapat objek atau daerah yang sama yang difoto pada foto pertama dan foto kedua. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan, kita tinggal menggabungkan objek yang sama. Jadi objek yang sama ini bisa kita gunakan sebagai titik ikat atau tie point. Jadi bisa kita langsung gabungkan menurut objek yang sama. Maka gambar tersebut sudah lebih mendekati ukuran aslinya seperti yang keadaan sebenarnya. Maka kita terus tinggal menggabungkan foto-foto tersebut menjadi satu kesatuan. Lalu, apakah ini sudah benar? Tentunya tidak. Walaupun foto-foto tersebut sudah tergabung menjadi satu bentuk yang bagus dan yang sudah benar, tetapi skala pada peta tersebut atau pada citra tersebut belum benar. Untuk itulah kita memerlukan yang namanya titik kontrol tanah atau ground control point. Nah, titik-titik inilah yang nantinya digunakan untuk mengoreksi koordinat pada peta foto. Tetapi sebelumnya titik tersebut harus kita ukur dulu koordinatnya menggunakan pemetaan metode yang lain, seperti misalnya menggunakan GPS atau GNSS. Kemudian setelah kita mendapatkan koordinatnya, koordinat tersebut kita masukkan ke foto yang tadi sudah kita gabungkan, sehingga peta foto tersebut telah menjadi seperti ini dan sudah benar secara skala maupun kedataran dari foto tersebut. Ya, begitu singkatnya untuk penjelasan mengenai pemetaan udara atau pemotretan udara. Lalu pengolahan foto udara. Jadi setelah kita melakukan pemotretan udara, kita akan mendapat foto udara yang nanti kita olah. Lalu pengolahannya seperti apa? Jadi seperti berikut ini ya. Jadi untuk pengolahan foto udara seperti ini ya. Contohnya saya punya foto, ada 10 foto dengan gambar seperti ini ya. Ini foto pertama, foto kedua, foto ketiga, foto keempat, dan seterusnya. Ini foto-foto ini saling bertampalan. Jadi bisa dilihat dari objek bangunan ini misalnya, itu kan ada di foto pertama, ada di foto kedua, ada di foto ketiga, ada di foto keempat. Jadi ini bertampalan dan setiap fotonya ini terdapat seperti ini. Ini adalah titik kontrol, ground control point, ini juga ada lagi, ini juga ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi terdapat titik-titik kontrol ya, titik kontrol seperti ini juga ada. Nah, titik-titik kontrol ini diketahui koordinatnya. Jadi sudah ada data koordinat sebelumnya. Jadi seperti ini. Ini adalah data titik koordinatnya.
X-nya, Y-nya, Z-nya untuk masing-masing titik GCP tadi. Nah, lalu kita olah sedemikian rupa. Jadi kita tandai di aplikasi itu, kita tandai titik-titik ini, kemudian kita masukkan koordinat tadi. Setelah kita masukkan, nanti gambarnya itu akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah pertampalan foto-foto tadi jika sudah diolah. Jadi ini adalah foto yang pertama, foto yang kedua, foto yang ketiga. Jadi saling bertampalan ya, tidak ada foto yang berdiri sendiri, semuanya saling berhubungan. Kemudian setelah ini kita bisa ekstrak menjadi seperti ini ya. Ini jadi mosaik foto namanya. Kenapa namanya mosaik? Karena ini adalah gabungan antara foto-foto tadi, 10 foto tadi menjadi satu. Jadi seperti membuat mosaik ya, ditempel-tempelkan. Dan cara penempelannya tadi menggunakan ground control point, ini ada di sini, ada di sini. Ya, seperti itu, menjadi seperti ini, satu kesatuan. Jadi dari foto yang banyak tadi bisa menjadi satu foto utuh yang dengan area cakupan yang luas. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau hanya gambar, kenapa tidak mengambil dari Google Maps misalnya? Jawabannya karena tidak hanya gambar ya. Jadi dari foto yang 2 dimensi ini kita bisa mengekstrak bentuk 3 dimensinya. Seperti apa? Ya, seperti ini ya. Ini adalah bentuk 3 dimensi yang sudah diekstrak dari foto tadi. Bisa dilihat ya, di sini ada gambar bangunannya bisa terekstrak dengan bagus, terus ada gambar jembatan, bahkan pohon-pohon ini, pohon-pohon yang kecil-kecil ini bisa digunakan. Jadi misalnya ada project untuk menghitung kelapa sawit misalnya, ini bisa langsung kita ketahui jumlahnya. Kemudian untuk mengekstrak bangunan itu juga bisa. Kemudian ini di sini bentuk pematang sawah pun bisa tergambar dengan jelas di bentuk 3D ini. Jadi misal kita ingin mencari luasan sawah, kita langsung bisa menandai di sini tanpa melakukan pengukuran langsung, misalnya menggunakan meteran atau menggunakan alat ukur apapun. Tinggal melakukan pemotretan udara, diolah, kita langsung bisa tahu bentuknya, bentuk 3D-nya. Jadi begitu saja untuk pengolahan foto udara. Terima kasih, saya Anggit Anurogo Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.